Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Yunita. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal yang berjudul Perlakuan celup puting setelah pemerahan terhadap keberadaan bakteri patogen Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, dan Escherichia coli pada sapi perah penderita mastitis subklinis di peternakan Kunak Bogor. Jenis jurnal Sains Veteriner, penulis Herwin Pisestiani, Eti Sudarnika, Rahmi Ramadanita, Abdul Jahid Ilyas, Ardi Lusunu Wicaksono, Khairul Basri, Arifin Budiman Nugraha, dan Mirnawati Sudarwanto. Tahun 2017, volume 35 nomor 1. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari jurnal ini peradangan ambing yang dapat disebabkan oleh masuknya bakteri patogen melalui lubang puting atau yang disebut mastitis. Mastitis merupakan peradangan pada jaringan internal ambing. Mastitis subklinis ini tidak menampakkan gejala klinis sehingga sering tidak disadari oleh peternak. Oleh karena itu, salah satu permasalahan dari jurnal ini mencari keberadaan bakteri patogen Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, dan Escherichia coli pada sapi perah positif mastitis subklinis. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi pengaruh celup puting setelah pemerahan terhadap keberadaan bakteri patogen Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, dan Escherichia coli pada sapi perah positif mastitis subklinis, serta menganalisa keberadaan bakteri patogen posisi puting perah di kawasan usaha peternakan Kunak, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Subjek penelitian memilih sapi dalam masa laktasi normal, sehat secara klinis, dan positif mastitis subklinis sebelum diberi perlakuan celup puting. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan proportive sampling. Pengambilan sampel dilakukan di kawasan usaha ternak Kunak di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Penelitian ini diawali dengan memilih peternak yang mempunyai sapi dalam masa laktasi normal, sehat secara klinis, dan positif mastitis subklinis sebelum diberi perlakuan celup puting. Pemilihan sapi perah yang berada dalam masa laktasi normal dilakukan untuk mencegah terjadinya hasil uji positif palsu terhadap pengujian mastitis subklinis yang dapat disebabkan oleh kondisi fisiologis normal ternak, yaitu pada masa awal laktasi dan akhir laktasi. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut diperoleh 18 ekor sapi dengan jumlah puting sebanyak 67 kuartir yang digunakan dalam penelitian. Pengambilan dan pengujian sampel dilakukan sebelum perlakuan celup puting pada bulan ke-1, kedua, dan ketiga setelah perlakuan celup puting. Adapun proses pengambilan sampel terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama diawali dengan membersihkan ambing sapi yang akan diperah dengan air bersih lalu dilap. Yang kedua, pada pemerah susu pertama dibuang. Yang ketiga, pemerah susu selanjutnya diambil sebanyak 10 ml dari setiap kuartir dan ditampung dalam botol sampel yang telah diberi kode. Yang keempat, kemudian botol ditutup rapat. Dan yang kelima, disimpan ke dalam cool box dengan suhu dengan lebih kurang 4 derajat Celcius. Selanjutnya ada hasil penelitian. Adapun prosedur identifikasi keberadaan bakteri. Awalnya, sampel susu kuartir digores sebanyak 1 oz pada masing-masing media agar. Media blood agar untuk mengidentifikasi keberadaan bakteri patogen. Mannitol salt agar untuk mengidentifikasi keberadaan Staphylococcus aureus, serta coliform selective medium untuk mengidentifikasi keberadaan Escherichia coli. Masing-masing diinkubasikan selama 20-24 jam pada suhu 35-37 derajat. Selanjutnya pengujian CAM dilakukan pada blood agar dengan bakteri Staphylococcus aureus, kemudian diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi,
koloni Streptococcus agalacti akan memperlihatkan hasil uji positif terjadinya zona hemolisis berbentuk mata anak panah. Pada media Manitolsat agar, media ini selektif bagi pertumbuhan Staphylococcus aureus yang dapat membedakan dengan spesies Staphylococcus lainnya. Staphylococcus aureus ditunjukkan dengan tumbuhnya koloni berwarna kuning dan media agar berubah dari warna merah menjadi kuning. Selanjutnya, media coliform selective medium digunakan untuk membedakan Escherichia coli dengan jenis bakteri coliform yang lain. Escherichia coli ini akan membentuk koloni berwarna ungu. Keberadaan bakteri patogen diidentifikasikan dengan cara melihat zona hemolisa pada media agar darah, sedangkan bakteri lainnya dibiarkan pada media agar selektif sesuai dengan jenis bakteri yang akan diidentifikasi. Keberadaan bakteri patogen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keberadaan bakteri patogen penyebab mastitis subklinis setelah aplikasi celup puting. Keberadaan bakteri patogen penyebab mastitis subklinis dapat bersifat kompleks. Artinya, beberapa jenis bakteri patogen dapat berada pada puting yang sama. Berdasarkan tabel 1, keberadaan bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Escherichia coli mengalami penurunan yang nyata setelah diberi perlakuan celup puting. Sedangkan Streptococcus agalacti tidak mengalami penurunan yang nyata. Keduanya hanya mengalami penurunan pada bulan kedua setelah diberi perlakuan celup puting. Keberadaan bakteri patogen selain yang diidentifikasi juga tidak mengalami penurunan pada bulan ketiga, diduga terkait dengan kondisi sanititas kandang yang buruk. Selanjutnya, keberadaan bakteri patogen penyebab mastitis subklinis berdasarkan posisi puting. Tidak terlihatnya perbedaan yang nyata terhadap keberadaan bakteri patogen dan tidak dipengaruhi oleh posisi puting. Hal ini dikarenakan bakteri patogen tersebut dapat menular dari satu puting ke puting yang lain melalui tangan pemerah. Pemerah umumnya mencuci tangan setiap akan melakukan pemerahan pada sapi yang berbeda. Namun, pemerah biasanya tidak mencuci tangan kembali saat melakukan pemerahan dari satu puting ke puting yang lainnya pada seekor sapi. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko penularan bakteri patogen penyebab mastitis subklinis pada puting yang terakhir diperah. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini adalah keberadaan bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Escherichia coli mengalami penurunan yang nyata setelah diberi perlakuan celup puting, sedangkan Streptococcus agalacti tidak mengalami penurunan yang nyata. Sekian hasil video pemaparan jurnal saya yang berjudul Perlakuan celup puting setelah pemerahan terhadap keberadaan bakteri patogen Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, dan Escherichia coli pada sapi perah penderita mastitis subklinis di peternakan Kunak Bogor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.